Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonsari 4, Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bermuwajah dalam rangka diseminasi modul calon guru penggerak. Mudah-mudahan pada acara hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan kami sebagai pembawa acara atau moderator maka akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, yang ketiga diseminasi budaya positif, dan yang keempat sesi pertanyaan, dan yang terakhir adalah doa atau penutup. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita buka, mari baca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan harapan kegiatan di siang hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami lanjutkan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Yang kami hormati segala Bapak Ibu guru beserta staf SDN Kebonsari 4, terkhusus Ibu Enggar yang selaku guru penggerak untuk tahun ini di SDN Kebonsari 4. Semoga kesehatan senantiasa mengiringi kita sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita semua bisa mendapat syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan hari ini sengaja kita berkumpul dalam kegiatan yang dilaksanakan guru penggerak, yaitu Bu Enggar. Untuk kegiatan hari ini Bu Enggar pada kegiatan diseminasi modul 1.4. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan dan tentunya bermanfaat. Bermanfaat di sini kami berharap bukan hanya Bu Enggar, tetapi Bapak Ibu semua, dan lebih-lebih nanti lembaga kita ini bisa mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Enggar. Minta bantuannya Bapak Ibu dari awal sampai akhir nanti disimak. Mudah-mudahan nanti yang ada yang akan disampaikan Bu Enggar ini bisa mendapatkan satu titik kesepakatan. Tentunya harapan kami sekali lagi demi SDN Kebonsari 4. Kemudian kepada Bu Enggar kami ucapkan terima kasih sudah mau berbagi ilmunya kepada teman-teman, dan jangan bosan-bosan untuk terus berbagi ilmu, karena nanti kalau ilmunya tidak dibagi tidak akan menjadi ilmu yang jariah. Dan mudah-mudahan teman-teman, untuk guru-guru yang ada di sini bukan hanya saat ini saja untuk menerima, apabila itu memang baik untuk perkembangan atau kebutuhan pembelajaran di kelas, silahkan diambil dan diterapkan di dalam kelas. Karena di sini kita saling sharing. Meskipun Bu Enggar ini menjadi guru penggerak, saya yakin Bapak Ibu itu juga punya potensi yang bisa untuk mengembangkan potensi yang nanti mengarah kepada keberhasilan lembaga kita, yaitu SDN Kebonsari 4. Untuk dari saya cukup sekian. Selamat berproses dari awal sampai akhir, sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat
sesuai dengan yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penyemangat buat Ibu Enggar agar kedepannya bisa memberikan sugesti kepada teman-teman semuanya yang ada di SDN Kebon Saripat. Baik, selanjutnya adalah pemaparan diseminasi modul yang akan disampaikan oleh Ibu Enggar. Mudah-mudahan ini kita semua bisa belajar dari beliau. Mohon waktu dan depan kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu KS yang tadi sudah sampaikan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Istiqomah Kebon Saripat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dan guru beserta staf pegawai SDN Kebon Saripat yang saya banggakan. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu atas kesempatan waktunya untuk bisa hadir dalam acara saya ini di diseminasi modul 1/4. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kehadirannya kita bisa menghadiri rapat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa juga dengan kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, di sini saya mau memaparkan tentang apa yang sudah saya dapat dari guru penggerak. Ini bukan semata-mata karena tugas saya, tapi ini juga merupakan kewajiban saya menyampaikan ilmu yang ada pada pendidikan guru penggerak demi kemajuan sekolah kita. Nah, di sini saya pada saat ini saya sedang berada pada modul 1.4, yaitu mengenalkan tentang budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sekarang, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kalau adakah menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Mungkin ada pengertian lain. Budaya seperti itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Seperti apa sih budaya positif? Nilai kebajikan yang dilakukan anak-anak di sekolah? Contohnya seperti kenapa? Menghormati orang tua, memberikan salam, ya, memberikan salam ketika masuk, sebelum masuk ke kelas, menundukkan badan ketika melewati. Iya, istilahnya anak itu kita biasakan dengan 5S ya, sopan, santun, apa? Salam, sapa, sopan, santun, dan seperti itu Ibu ya. Nah, seperti itu budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Di dalam bukan diskusi ya, di
dalam pemaparan ini nanti ada 7 bagian. Ada konsep utama budaya positif yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tarik nafas, Bu. Lumayan agak lama ya, karena ada 7 konsep di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama dulu, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kalau sekolah itu sudah membuat siswa itu mampu berpikir, bertindak, mereka juga bisa mandiri, bertanggung jawab, maka akan tercipta lingkungan yang positif sehingga akan membentuk budaya positif yang baru. Nah, jadi di sini disiplin itu kontrol guru itu sangat berpengaruh pada kedisiplinan siswa. Ya, jadi kita sebagai guru harus aktif dalam mengontrol siswa dalam berdisiplin supaya akan membentuk budaya positif di sekolah. Di sini ada percobaan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dikepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, sekarang rekan Anda. Jadi satunya ada yang menggenggam ya, satunya sebelah sini menggenggam, terserah salah satu. Nah ini satunya peran B, jadi ada 2 peran ya. Peran B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan Anda. Teman Anda yang B ini boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan mengalami Anda ulang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan. Kira-kira apa jawaban? Saya kepingin tahu. Coba dirayu, dikasih uang. Kira-kira dibuka nggak tangannya itu? Coba. Ada yang bisa menjawab di sini? Kira-kira tadi siapa yang mengepalkan tangan? Saya. Bu Miss Nani, monggo, karena kabelnya nggak cukup ya Bu. Kira-kira ibu membuka kepalan tangan apa tidak? Kenapa bisa kasih tahu? Sesuatu yang berharga. Iya, karena ada sesuatu yang berharga. Ada cincin cinta. Ada cincin cinta. Ada lagi? Karena ada STN dan BPKB. Oh, adakah yang bersedia membuka telapak tangan di sini? Kalau ngasihnya banyak bersedia. Oh gitu ya. Kalau ngasihnya banyak ada yang bersedia. Ya, jadi ini ibaratkan adalah disiplin. Disiplin ya, kedisiplinan di sini ya. Disiplin itu sebenarnya bukan dari peraturan, tapi kontrol diri. Sebenarnya yang bisa membuka kepalan tangan itu bukan ajakan, bukan dikasih uang, tapi dari diri sendiri. Kamu mau membuka ini apa enggak? Ya, karena ini adalah keyakinan saya, amanat saya, kepercayaan saya, harta yang paling berharga. Apapun, walaupun kamu mau diancam dibunuh, dibayar, ya misalnya seperti itu ya. Tetap akan tetap yang mengontrol itu diri kita, mau buka apa enggak itu ya terserah kita gitu loh maksudnya. Bukan
siswa. Disiplin siswa itu bukan karena peraturan, tapi karena kontrol yang ada dalam diri siswa tersebut. Jadi seperti itu harus diberi keyakinan. Nanti di sini saya akan mengajarkan bagaimana keyakinan itu bisa terwujud. Next. Perubahan paradigma belajar. Ini perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ya, bahwa guru mengontrol murid itu ilusi, ya. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ilusi, ya. Kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter itu juga ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu adalah ilusi. Semuanya itu tergantung pada kontrol diri sebenarnya. Next. Nah, di sini kita sudah nyampe ke disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Sebelum saya buka, di sini ada yang tahu disiplin itu seperti apa? Kesepakatan yang harus dipatuhi. Kesepakatan yang harus dipatuhi. Ada yang lain? Kebiasaan. Kebiasaan. Peraturan. Ya, kita coba buka apa makna disiplin. Nah, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Next. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri yang memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tentunya dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin itu harusnya kita sadar diri tanpa harus diperintah-perintah. Ya, yang namanya disiplin itu adalah sesuatu yang harus kita taati. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Seperti apa profilnya? Ibu harus ingat ini ya. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ada pada dalam diri siswa saat ini, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang berkaitan yang bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Next. Sekarang kita beranjak kepada kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang saya mau tanya ke Bu Hindri, kira-kira kebutuhannya Bu Hindri itu apa? Tuhan saya adalah hidup sehat. Hidup sehat, kebutuhannya Bu Hindri hidup sehat. Apalagi Bu, ada yang lain? Bu Nani? Bahagia. Ada lagi? Bu Desi? Senang. Ketenangan hati. Ya, itu. Begitu juga dengan murid kita, ya. Murid kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah murid kita membutuhkan cinta dan kasih sayang, butuh diterima oleh teman-temannya, butuh penguasaan. Penguasaan itu ya seperti dia itu butuh pengakuan, ya. Terus kesenangan dan juga kebebasan. Nih, ada kasus Ibu Lia, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus.
seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan? Bisa maju ke depan? Siapa yang bisa menjawab? Memberikan makanan. Monggo maju Pak. Oh, dermawan nih. Saya sebagai guru akan membelikan makanan supaya dia tidak merampas makanan temannya. Ini kan Setiap hari gitu. Bagus sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Bu Musnani. Maju Bu, monggo Bu. Ini saking Saya akan menasehati si Agus dan besoknya biar membawa bekal sendiri. Ya, jawaban yang sangat bagus dari Pak Budi sama Bu Musnani. Jawaban yang sangat tepat. Adakah di sini yang tiba-tiba mau memarahi? Ada saya. Pak Jewel Konde. Berarti Bapak ini nanti ada pada posisi penghukum. Nanti kita akan belajar di sini Bapak. Tapi ada kakak juga ya. Ya, kita lihat next. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, jadi Bapak Ibu tadi itu nasihatnya benar. Ya, ada yang langsung memberi makanan. Jadi tidak langsung memarahi, menghardik, itu tidak boleh sekarang Bapak Ibu ya. Menghardik itu tidak boleh. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari alasan dulu. Yaitu ditanya, Agus lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang. Itu alasannya. Ditanya, Agusnya ditanya. Ternyata Agus ini menjawab, Agus lapar, atau jawaban lain, orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, dengan itu apa tindakan kita? Yaitu apa membelikannya tadi itu ya bapak yang suka sedekah atau mungkin menyarankan kepada teman-temannya untuk saling mengasihi atau berbagi ya. Yang kedua bisa jadi teman Agus jadi perhatian Agus. Nah, ini tadi itu apa? Butuh kasih sayang tadi itu kayaknya ya, love and belonging ya. Maaf aku gak tahu. Ya, jadi teman Agus jadi perhatian Agus, jadi butuh perhatian Agusnya ya. Dimasakkan dulu. Dan yang ketiga, mungkin dengan alasan itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini adalah power, ya, powernya si Agus itu untuk menjadi orang hebat. Dia kepingin menjadi orang hebat di kelasnya. Teman-temannya takut, jadi menuruti semua permintaannya. Nah, itu seperti itu alasan dia selalu minta bekal ke temannya. Atau bisa jadi nomor 4, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu bekal yang dibawakan ibu, jadinya bosan. Nah, anak yang seperti itu seharusnya kita paham, oh anak ini ternyata pembosanan. Apa yang kita lakukan? Oleh karena itu kita harus model pembelajarannya harus bervariasi. Jadi kita harus pandai-pandai memahami karakter siswa. Yang kelima, boleh jadi Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini kepuasan. Anak itu butuh kepuasan, kesenangan. Jadi kita mengajar juga harus bikin anak itu puas, senang, ya, jangan monoton. Itulah kurikulum merdeka. Jelas? Jelas ya, memahami karakter siswa di sini ya. Ya, jadi kita jangan langsung menghargai, tidak boleh seperti itu. Jadi ada langkah-langkahnya sampai anak itu menemui jalan permasalahan. Ya. Next. Bu, Adit. untuk anunya misalnya kembali ke yang tadi, di antara proses-proses yang itu, di antara alasan-alasan itu, kalau misalnya itu variabelnya tidak ada di situ bagaimana?
Contohnya seperti apa? Misalnya yang disebutkan tadi itu kan ada yang kadang masaknya nggak cocok dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dari variabel yang ditentukan itu tidak ada yang termasuk di situ, itu bagaimana? Contohnya apa, Pak? Contohnya broken home. Misalnya Ya. uang sakunya, uang saku perhatian. Uang sakunya kurang gitu ya? Berarti dikasih buku dulu kan? Ya tidak Bapak, ya kita kasih pengertian seperti itu. Pokok intinya di sini kita tidak boleh menghardik dengan kekerasan, omongan kasar, baik perbuatan atau dari perkataan itu tidak boleh seperti itu. Dan kita kaitkan dengan apa yang kita kasihkan ke murid, misalnya dalam mengajar, medianya harus ini, gitu ya. Karena sifat anak itu berbeda, ada yang A, B, C. Sekarang kita ke mengetahui apakah hukuman, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi. Lihat di sini hukuman, Bapak, Ibu. Hukuman adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Itu konsekuensi. Restitusi, nah restitusi itu kata istilah asing di sini ya. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Nah, sekarang ada kata restitusi, itu adalah istilah baru dalam pendidikan, Bapak Ibu, dalam mendidik murid tanpa menghukum. Ya. Kita lihat next. Nah, dilihat di sini ada identitas gagal. Identitas gagal itu hukuman ya. Kalau identitas sukses itu bisa konsekuensi, bisa restitusi. Nah, sekarang yang dilarang itu adalah hukuman. Hukuman sama sekali tidak diperbolehkan di kurikulum Merdeka ini. Yang boleh itu adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi pun itu harus menggunakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dibuat secara bersama-sama bersama murid dan guru. Nah, kita lihat di sini untuk hukuman negatifnya ya. Itu apa sih hukuman itu? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah mesti kalau menghukum itu kamu harus, nah dan mesti kata gitu. Kalau itu menghukum, ya. Dan dampaknya adalah murid atau anak membenci peraturan itu. Ini dampak dari menghukum, ya, itu. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Nah ini masih ada efeknya. Ya, konsekuensi itu masih ada efeknya. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, bunyinya biasanya seperti apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Seperti itu. Hasilnya dari memberikan konsekuensi pada murid atau anak menghormati peraturan. Nah, masih konsekuensi itu masih kadang masih banyak dilakukan, tapi tetap ada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah pilihan saat ini. Penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus
kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hanya ditanya-tanya seperti itu, seperti diwawancarai. Kalau di restitusi itu hanya diwawancarai. Hasilnya di sini adalah murid akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Seperti apa restitusi ini? Kita lihat. Nah, kalau yang tadi itu hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu lebih pilih yang mana? Kalau sudah tahu seperti ini, nanti kira-kira akan dilakukan yang restitusi. Semua motivasi perilaku manusia ada dampaknya. Tadi yang menghukum untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, orang yang diberi hukuman pasti akan punya pikiran seperti itu. Terus untuk mendapatkan yang konsekuensi ini, ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Maksudnya misalnya kamu kalau pintar mengerjakan soal ini tak kasih hadiah sama guru. Nah, itu sekarang tidak boleh. Sekarang tidak boleh, ya. Nah, nanti kalau dijadikan kebiasaan akan timbul di pikiran anak-anak seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi akan menjadi kebiasaan seperti itu terus. Nah, yang ketiga, yang ini adalah restitusi, yaitu menghargai diri sendiri. Saya kalau melakukan sesuatu, anak itu melakukan sesuatu, pasti dia akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, jadi anak itu akan berubah mindsetnya, pikirannya menjadi seperti ini. Nah, bukan lagi itu apa kali ini, ya, aku sudah dapat 100. Nah, itu sekarang sudah tidak dipakai. Ini misalnya diganti. Next. Ayo berlatih. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini ada sebuah pertanyaan. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Ingat konsekuensinya sebelumnya sudah kita membuat keyakinan kelas, ya. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa alasannya, Bu? Kalau hukuman? Iya, itu karena fisik, ya, kita menyakiti tubuh siswa, kan capek kalau disuruh lari-lari gitu. Nah, masuk hukuman. Yang kedua, membersihkan catatan yang dibuatkan di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengamalkan di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket umur 12 jam karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman, ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Kita lihat apakah betul apa tidak. Next. Ya, betul sekali tadi. Tepuk tangan. Ternyata Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi, ya belum, Bu. Kita masih pada tahap konsekuensi. Ya, jadi untuk saat ini saya rasa Bapak Ibu semuanya masih pada tahap konsekuensi. Begitu juga dengan saya, Bu. Karena ya restitusi ini kan masih baru buat kita. Oke, lanjut. Nah, setiap guru pasti punya 5 kontrol di ini, ya. Coba kira-kira instruksi diri, aku masuk bagian yang mana, guru yang mana, apakah menghukum, apakah membuat merasa bersalah, apakah kita sebagai teman kepada murid-murid kita, ataukah pemantau itu boleh kali sing salah-salah, ya. Terus yang kelima adalah sebagai manajer. Pak Imam sebagai apa, Pak? Manajer. Bu Irti
Alhamdulillah. Next. Nah, di sini adalah ada perkataan-perkataan yang bisa diucapkan pada 5 kontrol tersebut. Nih, membuat orang merasa bersalah. Biasanya kita sebagai guru bilang begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu ya. Ayo siapa yang sering bilang seperti itu ke muridnya? Berarti itu adalah guru yang mempunyai posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Ada guru yang menghukum, kamu tidak benar-benar melakukannya, karena wah, atau lari. Itu sebagai posisi penghukum. Sekarang posisi teman. Kalau posisi teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jadi nggak marah-marah, nggak pernah marah-marah atau membentak kalau teman itu ya. Pemantau. Nah, kalau pemantau ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu selalu melihat, selalu memantau murid-muridnya, mana yang rajin, mana yang malas. Nah, itu pemantau namanya ya. Nah, sekarang manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi diwawancarai. Siswa kita itu diwawancarai dari A sampai Z sampai ketemu permasalahannya itu apa, sehingga bisa dibicarakan bersama-sama. Itulah manajer. Manajer itu seperti itu ya. Next. Kasus 1. Coba tebak, kira-kira ini posisi kontrol apa? Permisi ya, Bapak, kayaknya aku salah deh. Sudah dibaca? Teman. Ayolah. Iya, ada. Ini C. Di sini Bapak Ibu pun mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, ya kan? Betul? Nah, biar saya bacakan. Ada yang suka membaca langsung, ada yang suka Bu Guru bacakan. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kira-kira ini posisi apa? Posisi teman. Oke, posisi teman. Karena ada perkataan ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur Bapak. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira kalau kita sebagai teman kepada murid-murid kita, posisi kita sebagai teman pada murid kita, ini ada efeknya. Kira-kira dilihat apa efeknya? Diremehkan murid, ya. Jadi menjadi teman ini kira-kira posisi yang tepat apa kurang tepat? Kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Next. Kasus 2. Iya. Jadi di sini nanti ada yang paling terbaik. Yaitu posisi nanti ya. Sekarang kasus 2. Guru, yang membaca audien. Oh iya. Ada yang mau membacakan? Bu, udah. Bu siapa itu, Bu? Berdiri. Bu siapa itu? Desi. Bu Desi. Kasus 2. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung mulai mereka
dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino sedang berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengganggu, kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantinya 3 kancing apa yang terlepas. Ada lagi nih, coba next, ada sambungannya. Ya, apa-apa, dilanjutkan dulu. Dino dengan sejenak menjawab, Pak, tidak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjadikan saja setiap kamu? Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit. Maka saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, dulu tata busana. Dino kembali dan diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersedia berbuka. Terima kasih sudah dibacakan sama Bu Desi dan Bu Ilvi terkait dengan kasus 2 ini. Jadi kasus 2 ini kira-kira apa posisinya? Manajer, yaitu menelusuri dulu atau mewawancarai secara detail kasus dari murid kita. Nah, jadi seperti ini cara menangani kasusnya di sekolah ini. Jadi nggak semata-mata memberikan konsekuensi atau menghukum, apalagi menghukum itu sudah tidak boleh. Jadi kita harus mengambil pada posisi manajer. Next. Nah, ya, ini adalah posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, di sini kita lihat penghukum dulu ya. Kalau guru berbuat sebagai penghukum itu seperti menghadip, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Perkataannya guru itu selalu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nanti itu seperti itu tidak boleh. Hasilnya apa dari guru yang suka menghukum? Itu selalu memberontak, menyalahkan orang lain, dan murid itu akan berbohong. Ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan murid itu akan selalu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kiranya murid itu akan seperti itu. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Nah, sekarang kita pada posisi pembuat merasa bersalah. Guru itu selalu berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu kata-kata seharusnya dan ibu merasa kecewa itu akan membuat siswa tampak membuat merasa bersalah. Hasilnya murid akan menyembunyikan
dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid selalu berkata, maafkan saya guru, maafkan saya, karena guru selalu memberikan keyakinan merasa buat bersalah. Jadi muridnya selalu berkata, maafkan saya guru, maafkan saya. Efeknya apa? Efeknya adalah murid akan merasa rendah diri. Gitu. Sekarang kalau kita sebagai guru posisi teman, nah guru itu akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus selalu berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah seperti manja-manja gitu ya ke muridnya ya. Kita lihat efeknya. Hasilnya adalah ketergantungan. Murid berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ya. Jadi sayang ya, murid sayang pada kita. Tapi kita lihat efeknya di sini. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Jadi murid itu menganggap guru kita itu temannya. Akibatnya apa? Lemah, tidak mandiri dan bergantung pada ibu lain. Jadi murid itu akan seperti itu. Tidak masih kurang ya kalau posisi teman. Kita lihat yang pemantau. Guru itu selalu berbuat menghitung dan mengatur. Ya. Guru selalu berkata apa peraturannya. Nah, itu kalau guru pemantau selalu mematuhi peraturan. Ya. Selalu lihat peraturan. Hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Tidak diawasi tidak patuh. Kan seperti itu. Nah, terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan murid selalu berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau peraturan itu, ayo yang patut peraturan taruh bintang di situ. Nah, sekarang itu masih kurang efisien ya. Hasilnya adalah menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya dan selalu menginginkan hadiah apa ya atau sanksi apa ya. Nah, dan di pikirannya siswa itu seperti itu. Nah sekarang kita pada posisi manajer. Posisi manajer ini adalah identitas yang berhasil, yang sukses ya. Bagaimana posisi manajer itu dilakukan? Yaitu guru selalu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi yang sudah saya bilang bahwa menangani kasus seperti wawancara itu ya, diwawancarai. Nah, guru selalu berkata apa yang kita bisa, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi pertanyaan dikejar, pertanyaannya itu dikejar sampai dia membuka permasalahannya secara terbuka. Terus hasilnya yaitu menguatkan pribadi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kalau yang keempat posisi tadi itu murid meletakkan gurunya, tapi sekarang di sini murid meletakkan dirinya. Itu yang manajer. Ya. Murid dan nanti akan selalu berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mau jadi apa kayak ini? Ya pasti akan punya pikiran seperti itu. Hasilnya murid bisa mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi murid yang punya pikiran bagaimana saya bisa memperbaiki diri saya seperti itu. Tanpa harus kita beri penghargaan, tanpa harus kita ancam dan sebagainya. Jadi kesadaran dalam diri murid akan muncul dengan kita berposisi sebagai manajer. Ya. Saat itu kenyamanan siswa akan muncul, nggak ada rasa takut, tapi tetap menjalani peraturan di sekolah ini. Siap, kamu juga. Baik. Sekarang kita pada keyakinan kelas. Orang dua.
keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan itu istilahnya hampir sama dengan peraturan. Nah, cuman apa sekarang kita harus tahu perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ya. Kalau peraturan kelas, seperti contohnya di jalan raya harus memakai helm. Itu siapa yang buat peraturan? Polisi, undang-undang. Pemerintah kan, kita kan ikut itu kan. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama murid satu kelas, diyakini oleh murid dan guru secara bersama-sama. Bukan peraturan yang di sekolah yang misalnya harus datang terlambat, harus hadir tepat waktu. Nah, itu siapa yang membuat? Sekolah kan? Anak-anak tidak ikut kan? Tidak ikut. Tapi kalau keyakinan ini dibuat bersama-sama di dalam kelas, anak-anak yang menuliskan. Nanti saya akan ajari ya tentang keyakinan kelas seperti apa. Jadi peraturan kelas itu diganti dengan keyakinan kelas sehingga membentuk lingkungan positif. Kalau lingkungan sudah positif akan tercipta budaya positif. Nah, ini bedanya Bu. Kalau peraturan itu perkataannya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau keyakinan kelas ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, selalu yang kebajikan yang dituju adalah tanggung jawabnya. Ya. Dilarang mengganggu orang lain, itu nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kebajikannya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya tertuju pada keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinannya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker, itu juga caranya. Next. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi kalau peraturan tadi itu tidak, kalau keyakinan gini, intinya kalau keyakinan tidak boleh ada kata dilarang, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau dilarang terlambat itu kan peraturan biasanya ya. Tapi kalau di keyakinan itu bunyinya hadir tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kata dilarang, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau di dalam keyakinan itu buanglah sampah di tempatnya atau jagalah kebersihan. Seperti itu. Bedanya keyakinan dengan peraturan. Ya. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, nanti kalau umpama kita membuat keyakinan ya, sekarang yang boleh tahu ajaran baru atau apa, nanti di kelas itu anak-anak suruh membuat kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas. Kira-kira apa yang mereka yakini atau disepakati. Nanti kalau misalnya ada kata tidak boleh terlambat, tidak boleh makan-makan di dalam kelas. Nah, nanti kata-kata yang tidak boleh atau jangan itu kita hilangkan, kita jadikan kata yang positif di dalam keyakinan, peraturan keyakinan tersebut. Nanti ada contohnya. Jadi keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat,
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu Ibu, ini tata cara membuat keyakinan kelas seperti ini. Paham ya? Udah mulai ngantuk? Kita breaking sebentar, berdiri. Berdiri, ayo berdiri. Berdiri sebentar, ayo breaking dulu. Pada mengkerut semuanya. Coba saya berhadapan. Saya berhadapan. Ayo. Sudah berhadapan Bapak Ibu, berhadapan. Ya, kalau sudah berhadapan, dipandang temennya saling senyum. Senyum dong. Dipandang temennya yang di depan. Ayo senyum. Sudah. Ya. Nah, cukup. Padang. Setidaknya tercipta dari senyum menjadi tertawa, nggih. Nuansanya sudah pecah akhirnya ya menjadi tertawa. Silakan duduk kembali. Lanjut yang capek ya. Next. Nah, ini adalah contoh keyakinan yang dibuat nanti di sekolah seperti ini. Kami, guru dan peserta didik di kelas 1A misalnya ya, meyakini untuk datang tepat waktu, hormati guru dan teman, angkat tangan jika ingin bicara, dengarkan penjelasan guru, rapikan buku setelah belajar dengan aktif dan tertib, makan minum di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya, bermain di halaman dan seterusnya. Nah itu biasanya kalau kita berdiskusi dengan murid-murid kita, perkataannya kan macam-macam. Gak boleh makan di dalam kelas, nah seperti itu ya kata-katanya. Terus ya tidak boleh ramai. Nah itu bisa tidak boleh ramai itu bisa kita ganti dengan dengarkan penjelasan guru seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang tidak positif dijadikan ke kalimat positif. Itu adalah contoh cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini nanti jika murid kita melanggar keyakinan ini, kita bisa memakai manajer, posisi manajer. Nah, posisi manajer nanti akan ada perkataannya sebelum lanjut. Nah, ini contohnya ya, kita nanti membuat, ini contoh saya ngambil gambar di tempat lain ya Bu ya. Ini, ya mohon maaf saya juga belum punya murid nih. Menurut saya sudah lulus. Nah, membuatnya seperti ini ya. Nah, seperti saya waktu itu membuat plano, yaitu menempelkan kertas. Jadi siswanya itu diberi kertas, semuanya ditulis keyakinan apa yang akan kita yakini di kelas ini. Lalu ditempelkan. Setelah itu dikumpulkan sesuai kriterianya, kemudian bisa kita simpulkan dan kita buat sesuai dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas. Next. Terakhir. Segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Nah ini seperti yang sudah saya katakan tadi. Ada istilah asing dalam pendidikan kita yaitu restitusi. Kita bukan belajar di sini tentang apa itu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah ini adalah
pada saat ini ya, tanpa harus menghukum atau pokoknya dalam 5 posisi kontrol tadi itu, menghukum apa, merasa bersalah sebagai teman, dan apa itu satunya, konsekuensi. Nah, lanjut Ibu. Nah, ini cara menangani permasalahan siswa ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu urutan yang pertama. Apa yang kita lakukan dalam menstabilkan identitas? Yaitu yang pertama, kita di dalam wawancara itu kita ucapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi seperti itu percakapannya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah yang harus kita ucapkan di dalam percakapan itu adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nanti jawabannya apa begitu. Setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti pasti akan dijawab oleh siswanya tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita buat keyakinan tadi itu. Lalu kita tanyakan, nilai apa yang telah kita sepakati. Kira-kira anak itu ingat enggak tentang keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas? Kalau sudah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sesuai dengan keyakinan itu. Misalnya, saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi hasilnya pasti akan menghasilkan murid yang sadar diri, sadar akan dirinya. Sadar ya, sadar. Nah, ini tahapan tadi ya. Menstabilkan identitas. Nah, ini perkataan di saat kita menyelesaikan masalah murid yang pertama, ingat-ingat. Jadi kita nggak boleh membagi, ayo kamu lari sana, atau mungkin juga bersih-bersih. Sekarang sudah nggak boleh ya. Jadi kita dudukkan murid itu yang berbuat masalah, kita dudukkan, kita tanya dulu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita katakan berbuat salah tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita harus berkata seperti ini, Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi anak itu merasa tenang kalau nggak dibentak-bentak, dan kata kita nggak boleh tinggi ya. Nah, jadi apa, tetap stabil boleh. Pak Budi itu ya sekarang macam apa, kalau marahin anak itu wajahnya dikurangi apa ya, dengan senyuman. Besok dicoba ke Adina kelas 6 aja. Terus nomor 2 ya, validasi tindakan yang salah. Perkataan apa yang harus kita lakukan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ditanya seperti itu, alasannya nanti apa? Anak itu pasti akan bercerita, aku gini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya anak itu kasusnya ingin melindungi diri sendiri ya, gitu. Nah, yang terakhir dalam menanyakan keyakinan, apa yang kita harus percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kita tunjukkan keyakinan yang sudah kita buat. Ya, seperti tadi itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi diyakini lagi. Jadi untuk saat ini nggak ada guru itu istilahnya marah-marah dengan nada tinggi, itu tidak ada. Next. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Itulah pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga pemaparan saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa menjalankan dalam pembelajaran kita
pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita buka sesi pertanyaan. Tidak ada, kayaknya udah ngantuk, udah kesel. Habis makan bakso. Kami makan bakso ya. Oke, Pak Saleh. Nah, Ya. apa perbedaan dari konsekuensi dan disiplin? Konsekuensi dan disiplin. Kalau disiplin itu kan tadi peraturan yang harus kita jalankan. Kalau konsekuen itu adalah sebuah peraturan yang harus kita jalani. Jika tidak melaksanakan, kita akan mendapatkan konsekuensi dari yang sudah dibuat, gitu kan Bapak. Kalau konsekuensi itu adalah peraturan, jika ada yang melanggar itu ada sanksinya. Tapi sanksi itu tidak serta-merta ada. Sanksi itu sudah disepakati. Itu namanya konsekuensi. Jadi anak-anak, ayo kalau bangkunya ini dijajaki, tadi konsekuensinya apa? Itu Bu harus dihapus. Yang nyoret harus dihapus. Nah, itu konsekuensi namanya Bapak. Sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali kuat. Ya, itu lagi. Iya. Siap? Ada lagi? Sudah Bu? Kenapa? Konsekuensi dengan restitusi. Nah, kalau restitusi itu tadi seperti itu, Ibu. Seperti wawancara. Ya, restitusi itu wawancara. Tidak ada nada tinggi, tidak ada menghardik, apalagi menghukum, itu tidak ada. Kita wawancara terus, kita beri terus murid tersebut sampai ngomong, sampai ketemu dia itu ngomong dengan sejujur-jujurnya permasalahan apa yang dihadapi dalam murid itu. Itu restitusi. Percakapannya tadi sudah saya tunjukkan, tapi kalau memang kurang paham, saya kasih pertanyaan tentang menangani masalah murid. Jadi untuk pada saat ini kita sudah tidak boleh posisi hukum, itu tidak boleh. Posisi sebagai apa namanya, sebagai teman tidak boleh. Sebagai merasa bersalah itu juga tidak boleh. Posisi yang paling tepat saat ini adalah manajer. Begitu yang dipakai. Ya. Manajer Timnas Indonesia. Memang kita pasti nggak bisa langsung menuju pada posisi manajer ya. Kita pasti masih dalam proses posisi konsekuensi. Nah seperti itu ya, masih banyak pelan-pelan. Tadi Bu silakan di-share. Mungkin Ibu Misani tadi tidak menekan. Bukan. Terus. Ini adalah segitiga restitusi atau manajer ini sama. Yaitu pertama menstabilkan identitas. Yang ditanyakan adalah pada waktu anak itu ditanya dulu, mengapa kamu buat kesalahan apa? Itu kita tanya dulu. Oh saya tadi dilarang Ibu sama teman-temannya saya, gitu. Nah baru kita berkata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mewawancarai muridnya dengan kata-kata yang gak usah seperti menghakimi, itu tidak boleh. Terus kemudian yang kedua, next, itu seperti ini, menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ditanya Ibu alasannya apa? Pasti anak itu akan terbuka, tidak merasa takut. Lanjut. Siap. Nah, yang terakhir kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai keluarga keluarga. Nilai-nilai apa yang harus kita sepakati? Keyakinan yang Ibu buat di dalam kelas itu ditunjukkan lagi. Ditanyakan lagi ke muridnya, kamu melanggar keyakinan yang mana? Harusnya kamu bagaimana? Seperti itu. Pokoknya manajer itu seperti itu. Posisi manajer. Ada lagi? Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada penyampaian saya yang kurang. Saya adalah manusia yang
Dan itu barusan paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Enggar sebagai calon guru penggerak yang mulai tadi saya lihat sudah banyak bergerak. Mudah-mudahan pergerakan beliau dan apa yang dipaparkan beliau ini bisa bermanfaat kepada kita semua, sehingga bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah kita. Yang baik diambil, yang jelek ditinggalkan. Ada hikayat mengatakan likul itu manut nyamanin, jadi setoman jadi nyaman. Senyaman ini kita ambil, kita angkat, kita budayakan di lembaga ini. Insya Allah akan menjadikan lembaga kita lembaga yang inovatif, variatif dan sebagainya. Dari kami, karena makhluk kasar bukan makhluk halus, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah SAG selaku Kepala Sekolah SDN Besar 4 akan memberi umpan balik kegiatan guru penggerak yaitu Ibu Enggar untuk kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau menurut saya alhamdulillah yang sudah dilakukan Bu Enggar itu sangat baik sekali dan sangat positif, sangat membantu guru-guru untuk menangani siswa sehingga budaya positif itu bisa diterapkan di SDN Besar 4, yang kami berharap budaya positif itu bisa terus berlanjut dilakukan bukan hanya hari ini ketika Bu Enggar menjadi guru penggerak, tetapi setelah Bu Enggar menjadi guru penggerak, guru-guru di sini atau siapapun di sini tenaga pendidikan di SDN Besar 4 bisa menjadi promotor untuk kegiatan positif sehingga bisa diikuti oleh para peserta didik. Harapannya peserta didik bisa berbudaya positif tentunya baik di sekolah maupun di luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titik Sriwahyuni, SPD, menanggapi apa yang telah disampaikan Ibu Enggar, calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Melihat dan mendengar hasil paparan dari Bu Enggar, itu sangatlah bagus kita terapkan pada anak didik kita. Namun yang timbul tanda tanya kepada saya pribadi di dalam hati itu begini. Kalau secara paparan itu memang bagus, tetapi prakteknya, nah contohnya anak-anak apabila lewat di depan guru itu kadang sambil berlari tanpa menundukkan, tanpa membungkukkan badan. Nah itu bagaimana dengan budaya positif? Apakah itu termasuk budaya positif atau tidak? Itu yang masih mengganjal pada kita, terutama pada saya khususnya. Kenyataannya anak-anak didik kita ini sekarang ini masih banyak anak-anak yang apabila lewat di depan guru, di depan orang yang lebih dewasa, baik di lingkungan, itu tidak menundukkan badan, tidak permisi. Nah itulah yang menjadi ganjal. Bagaimana caranya kita memecahkan tentang budaya positif ini di lapangan. Jadi mohon petunjuk dari Ibu Enggarwati untuk menjelaskannya lagi cara mengatasi situasi di lapangan seperti ini. Memang teori itu tidak sama dengan yang ada di lapangan. Kalau kita hukum itu nanti ya kurang baik. Tadi ada 5 ya yang harus kita perhatikan, yang harus kita jalani. Ada 1 yang paling baik. Nah, kalau kita ambil 1 yang paling baik, itu memang betul. Tetapi gimana ya untuk menanggapi anak-anak yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu sangatlah sulit. Hari ini dinasihati, besok anak-anak itu mengulangi lagi. Nah, itu yang masih mengganjal di hati saya. Terima kasih Bu Enggar atas paparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Kenapa? Kamu tadi bertengkar sama siapa? Terus dengan kemarahanmu itu kamu melakukan apa? Dan kata-kata kasar. Meja dan mengatakan kasar. Bisa tahu menjelaskan kenapa kamu sampai begitu? Karena saya dituduh mencontek sama Iras. Terus kamu gak terima? Guru juga akan melakukan itu kalau misalnya guru ini dituduh sama ini. Cuman dengan cara kamu becek-becek, dengan cara kamu yang kotor, apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas atau prinsip kamu? Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar hari ini? Saya melanggar kesepakatan kelas nomor 4 yaitu tidak bicara yang baik dan saya tidak menghormati dan menghargai teman. Baik, Jonathan, kamu sudah paham bahwa kamu hari ini telah melanggar kesepakatan yang nomor 4, bicara tidak sopan dan tidak menghargai dan menghormati orang lain. Terus, keyakinan apa yang kamu lakukan jika kamu sedang marah atau emosi nantinya? Saya akan menahan emosi dan jika saya ada masalah saya akan dibongkar. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Ibas dan kepada Bunda dan kepada semua. Seperti itu ya. Jadi mulai sekarang karena Jonathan sudah meminta maaf sama Bu Guru, nanti juga lakukan minta maaf sama Ibas dan Jonathan jangan melakukan hal itu lagi ya. Jonathan harus bisa menghormati dan menghargai orang lain. Terima kasih Jonathan, kami bisa kembali ke kelasmu. Kuatkan. Perkenalkan, saya Francelino Jonathan. Saya hari ini sedang berdiskusi dengan Ibu Enggar dengan baik. Saya harus berjanji akan bersabar dan dapat mengendalikan diri serta belajar agar lebih menghargai dan menghormati orang lain.